Oke, selamat berjumpa kembali, wahai para pembelajar arsitektur kota. Nah, kalau Anda lihat tayangan-tayangan saya sebelumnya, maka saya memilih mengantarkan Anda belajar arsitektur kota dengan mengasah kepekaan indrawi ya, mencerap suasana. It means artinya saya mendorong Anda untuk jalan-jalan, tapi bukan jalan-jalan sembarang jalan-jalan yang mencerap suasana, mengoptimalkan indrawi, kemudian menyusun semua informasi itu dalam pengetahuan terstruktur dalam otak kita. Nah, dalam arsitektur ada satu konsep di mana kalau kita mengalami suatu ruang ya, menjalani suatu ruang-ruang tertentu dan mendapatkan makna saat kita mengalami ruang tersebut, maka di situ ruang atau space berubah menjadi place ya. Jadi simpelnya, sederhananya adalah place itu adalah ketika ruang mampu menghadirkan makna-makna yang berkesan bagi orang yang mengalami ruang tersebut. Nah, meskipun sederhana ya, konsep place ini sebenarnya lahir dari sebuah filosofi ya, pemikiran mendalam tentang manusia, apa makna manusia di dalam dunia modern ini, human being ya, in modern life, kira-kira seperti itu. Nah, penasaran ya bagaimana human being itu bisa hadir dalam fenomena arsitektur kota? Kita ikuti terus tayangan saya selanjutnya, masih dengan saya Agus Eko Madyo ya, dan masih tentang arsitektur kota. Nah, ini capaian dan referensi dari modul ini. Sekali lagi, begitu saya menyebutkan referensi ini, mohon diperhatikan karena ujian Anda akan diambil dari referensi ini. Placemaking ya. Saya ambil sebagai kata kuncinya. What is place? Apa itu place? Dan why place is important for architect ya? Kenapa place itu penting ya buat arsitek? Dan ketika kita ngomong kota yang lebih baik, better future, bagaimana caranya kita design a good place? 3 pertanyaan yang saya sampaikan di awal untuk memandu mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang akan muncul ketika Anda menyaksikan tayangan berikutnya. Nah, Montgomery tahun 2007 menyebutkan bagaimana cara untuk mengidentifikasi place ya. Place itu menurut beliau ini mudah sekali ya, ini paling mudah bisa digunakan oleh mahasiswa. Terdiri dari 3 komponen, image, form, and activity. Jadi sebuah place itu ada jika ada form, bentuk ya, ada scale, intensity, dan seterusnya, image ya, cognition, perception, sama information, lalu ada activity. Apa yang terjadi? Ada diversity, vitality, dan sebagainya. Misalnya kota Istanbul ini ya, ini sebetulnya dari form ya, kita lihat bentuknya, kita lihat sumbunya. Jadi ini ada Hagia Sophia dan Mosque yang punya sumbu. Jadi Istanbul bisa dilihat dari atas gitu, dan kita lihat bagaimana bentuk kota Istanbul form. Jadi begitu kita lihat agak ke bawah ya, ini misalnya dari atas yang skala manusia ya, Anda lihat ini ada dua wilayah Istanbul ya, yang di jauh sana adalah Galata, sementara yang di sini adalah kawasan Istanbul itu sendiri. Tapi kalau kita turun ke bawah akan ada activity ya, misalnya itu tante-tante, mbak-mbak yang jualan roti ya, mbak-mbak cantik ya, atau mas-mas cakep yang jualan rempah-rempah ala Turki ya. Jadi ada activity dan image Istanbul bukan hanya karena bentuk ya pasti karena bentuk ya, karena ini kan kuat sekali ya. Ada peradaban Romawi yang ada di situ ya, kemudian muncul peradaban Islam yang dibawa oleh Utsmani ya. Jadilah Konstantinopel jadi Istanbul. Tapi begitu masuk ke bawah ada activity ya, yang muncul juga karena wisata gitu. Dan disinilah place dari Istanbul itu muncul ya, image dari Istanbul itu muncul dan place dari Istanbul itu muncul di situ. Lalu Carmona mengingatkan bahwa urban place ini nggak simple gitu ya. Jadi place is not good or bad simply because it's real versus surrogate, authentic versus pastiche. Jadi ada yang dangkal, ada yang dalam gitu ya, dan kita lihat orang ya, people enjoy both. Jadi yang dangkal yang dalam tuh kayak kita menurut arsitek jelek tapi orang juga menikmati gitu ya. Ya whatever it is a place created over centuries or created instantly. Jadi yang bersejarah gitu, yang bagus, atau yang ya tempat wisata yang dangkal gitulah ya. Sehingga a successful place yang cukup sukses seperti like a novel or movie engage us actively in emotional experience, organized and organized to communicate purpose story. Jadi it's not about the physical, tapi bagaimana kita orang itu bisa terengage ya, terlibat, punya keterikatan dengan fisik-fisik dalam sebuah place. Nah, yang cukup menarik adalah bahwa keterikatan experience itu ternyata
punya muatan filsafat ya. Jadi ini fenomenology of place. Jadi memang Martin Heidegger ini, bapak fenomenologi, dia sebenarnya mempertanyakan yang human being melalui human experience. Jadi ya ketika orang ingin maju karena ada sains dan semuanya harus rasional, beliau mempertanyakan, ya gitu orang mencari sesuatu yang maju dan semuanya harus rasional. Padahal ketika orang mengalami sesuatu dan dia merasa ada penghayatan ketika mengalami sesuatu, disitulah being, dia merasakan ini makna dia ada di kehidupan ini. Jadi being in the world ya. Jadi konsepnya adalah das Ding atau the thing, and der Cook atau the joke ya. Jadi misalnya di bejana ya, der Cook itu adalah esensinya itu ruang kosong ada di dalam bejana. Ya, jadi bukan bejana ini sendiri tapi ruang kosong. Kalau nggak ada ruang kosong, air nggak akan ada di dalam bejana dan bejana tidak menjadi bejana. Jadi the essence of being is an empty space that defined by physical forms. Jadi kalau kita melihat rasional ya, secara rasional melihat bahwa yang dilihat, yang masuk akal itu hanya bangunan-bangunan fisik dalam kota. Tapi Martin Heidegger tidak, justru ruang-ruang kosong itulah yang membuat orang bisa mengalami dan melihat objek-objek fisik yang mendefinisikan ruang-ruang kosong itu. Nah, jadi dia ngomong konsep of dwelling ya, jadi interaction between human and world environment. Jadi ada ruang-ruang fisik, ada elemen-elemen fisik, lalu bagaimana orang mengalami di situ, orang berinteraksi dan membuat pengalaman-pengalaman subjektif yang maknawi. Disitulah inti dari pemikiran Heidegger tentang fenomenology of place. Kira-kira inilah. Jadi place merupakan, kalau saya secara lebih mudah menyebutkan physical setting of human life. Nah, di Indonesia ada seorang arsitek, kalau Anda lihat di cover bukunya adalah Y.B. Mangunwijaya, Romo Mangun. Beliau sangat dipengaruhi fenomenologi dan bahkan menuliskan pemahaman fenomenologi beliau dalam konsep lokal. Bahasanya pun bahasa lokal, bahasa kita ya, bahasa Sanskerta ya, Raga Widya. Bagaimana pengalaman ini muncul karena kita bergerak, karena ada raga. Yang ketika raga itu bergerak, beraktivitas, ada widya ya, ada pencerahan. Kita lihat apa sih yang dijelaskan oleh Romo di sini. Ya betul, buku ini ditulis ketika fenomenologi sedang marah, ketika tubuh dan jiwa dipersoalkan pemisahannya. Filsafat selalu mempertanyakan sesuatu. Dalam pemikiran fenomenologis, manusia adalah tubuh jiwa, jiwa yang menunggu, bukan tubuh sebagai wadah yang diisi oleh jiwa. Jadi tubuh tapi itulah jiwa ada di situ. Gitu. Dalam buku ini Romo Mangun melakukan apresiasi terhadap berbagai gerak dan sikap tubuh manusia, memahaminya dengan penuh kedalaman, sehingga tubuh sebagai yang wadah dan terikat waktu itu menampakkan hakikat ruhaninya. Sehingga jadilah buku ini yang ditulis oleh orang yang mendalami teologi Katolik dan sekaligus orang Jawa, membuat hal yang sehari-hari menjadi sangat berarti, yang sakral bersemayam di tengah-tengah kita. Nah, ada tambah. Nah, kita bisa jadi hidup materialistis ya, tapi juga bisa kelewat rohani. Yang satu dianggap mirip mesin, yang lain cuma awang-awang gitu, yang mengukir langit. Nah, buku ini mengajak kita agar tidak hanyut ke dalam dua ekstrim itu, melalui renungan-renungan eksologis yang bermuara pada penghayatan dari yang tersurat maupun yang tersirat dalam situasi kehidupan sehari-hari. Ya, buku ini mungkin nanti akan coba Anda baca ya, masih bisa dibeli. Ini menarik kalau belajar fenomenologi dan ditulis oleh arsitek ya. Kalau kita merasa hampa ya, berarsitektur kalau cuma proyek kerja itu hampa. Jadi Raga Widya itu membuat kita berarsitektur atau berjalan-jalan itu nyes gitu, meaningful ya. Oke. Ini contoh karya beliau dalam arsitektur adalah Sendang Sono ya. Jadi suatu saat kalau Anda punya kesempatan jalan-jalan di Sendang Sono, inilah bagaimana Anda berjalan-jalan ya, mengeksplorasi gerak ragawi. Tapi di sini Romo Mangun memang sengaja menghadirkan maknawi di dalam Sendang Sono. Apalagi kalau Anda seorang Katolik ya, lebih religius. Saya yang bukan Katolik merasakan transenden gitu ya. Tuhan hadir lewat alam, luar biasa sih. Sangat religius, sangat sakral meskipun saya bukan orang Katolik. Juga di Gereja Maria Assumpta ya. Kebetulan saya waktu kecil pernah ikut gereja ini itu ya. Jadi pengalamannya memang memberikan makna yang luar biasa yang membuat orang jadi sangat religius ketika dia mengalami ya lewat raga di arsitektur ini. Dan konsep fenomenologi ini dirumuskan dengan lebih rapi ya dan eksplisit fenomenologi oleh Christian Norbertus dan konsep genesiologi. Jadi genesiologi ini berasal dari kepercayaan bangsa Romawi tentang adanya ruh yang menjaga suatu tempat, a guardian spirit. Nah, ruh inilah yang memberikan hidup bagi masyarakat untuk hidup dan bermukim, mendampingi mereka mulai kelahiran hingga akhir hayat. Dan
Genealogi bersifat lokal dan unik dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, ternyata konsep place yang muncul dari filsafat fenomenologi yang ingin mencari tentang hakikat keberadaan manusia dalam kehidupan ya, the human being of life. Seperti pada akhir tayangan tadi ya, pada segmen ini ada seorang arsitek yang namanya Christian Norbert Schulz ya, yang berusaha untuk menurunkan konsep fenomenologi itu ke dalam arsitektur, dan dia menyebutkan sebagai konsep genealogy. Tapi ini bukan saya jelaskan di segmen ini, dan itu adalah menjadi materi di segmen berikutnya. Itu artinya untuk segmen ini saya undur diri dan kita berjumpa di segmen berikutnya. Stay tune.